Assalamualaikum teman-teman Saki. Saat ini aku berada di Yogyakarta, tepatnya di Keraton Yogyakarta. Mumpung hari ini cerah ceria, jalan-jalan yuk. Apa aja ya yang bisa kita eksplor di sini? Tetap ikutin Saki ya teman-teman. Jangan di skip, tonton sampai selesai ya. Aku dapat parkir di sebelah Sitinggil teman-teman. Jadi jalannya lumayan lah untuk sampai ke dalam keraton. Oke teman-teman, di sepanjang jalan ini banyak sekali yang jualan. Kalian bisa lihat-lihat dulu sebelum masuk ke dalam keraton. Keraton ini luasnya kurang lebih 14 hektar. Wah, besar sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita beli tiket dulu. Nah, setelah kita beli tiket, kita akan mendapat gelang seperti ini nih teman-teman. Oke, kita masuk yuk. Yuk. Let's go, tetap ikutin Saki ya. Kali ini Saki ditemanin oleh Ibu Praba Sri Bahulesana. Wah, namanya bagus banget ya teman-teman. Kita panggil aja Ibu Sri. Dari sini ya. Ini Keraton Jogja berdirinya tahun 1756. Kemarin tanggal 7 Oktober ulang tahun yang ke-266 tahun yang lalu ya Keraton. Sudah tua sekali ya. Negara Indonesia belum merdeka sudah ada, sudah berdiri. Lalu yang mendirikan Keraton Jogja Sri Sultan HB1. HB itu artinya Hamengkubuwono ya. Sebelum bergelar, dia bernama Pangeran Mangkubuwono. Nah, setelah bergelar menjadi Sri Sultan HB1. Kemudian luas Keraton Jogja terusnya kurang lebih 14 hektar. Dari alun utara sampai alun selatan. Dibagi 7 ya, 7 bagian. Nah, sekarang ini kita baru berada di bagian ketiga di depan. Mau menuju tempat tinggal sultan melalui pintu gerbang. Nah, di bagian tiga ada bangunan nih, yang kanan nama bangunannya Bangsa Sri Manganti. Sri artinya raja, Manganti menunggu. Ini dulu ruang untuk menunggu ya. Sekarang kasem kesenian. Oh iya. Setiap hari Selasa ada musik Jawa, uyon-uyon ya. Terus setiap Selasa itu kalau kita kayak nyanyi tapi nyanyi Jawa sinden ya. Uyon-uyon namanya uyon. Lalu hari Rabunya ada wayang golek, kayu. Hari Kamisnya wayang kulit. Terus hari Jumat wayang cepat. Tapi baca apa tahu nggak sih? Baca cerita Jawa tuh. Kalau kita kayak baca puisi itu ya, bahasa Jawa. Kemudian Sabtu dan Minggu yang paling bagus yaitu fragmen wayang orang. Wayangnya dari orang. Wayang orang kayak Mahabharata Ramayana itu lebih. Pementasan sudah ada dari dulu untuk apa? Untuk menarik wisatawan. Supaya apa? Menurut beliau supaya kita dikenal di luar. Nah teman-teman, di depan pintu gerbang terdapat 2 simbol patung. Patung sebelah kanan adalah simbol kebaikan. Namanya Cingkoro Bolo. Kalau sebelah kiri teman-teman adalah simbol keburukan. Namanya Bolo Hupoto. Nah teman-teman, saatnya kita masuk. Ini simbolnya Keraton Jogja ya. Di tengah ada huruf Jawa Sansekerta. Bacanya Hobe atau HB yang artinya Hamengkubuwono ya. Ini yang ke-8 dari apa? Dari bulu sampai ini sudah dihitung Mbak, jumlahnya ada 8. Ya, ayo masuk sini. Apa kan keratonnya tuh ada berapa? 2? Apa?
Kalau keraton kan keratonnya tuh di Solo juga ada keraton. Nah, kalau di Jogja memang keratonnya sendiri. Kalau Jogja, kalau Solo kan Surakarta didengar, kalau Jogja bedanya. Maksudnya apa Simbolnya simbolnya yang beda. Kalau Solo PD Pakubuwono ya, kalau Jogja ini HB. lebih muda keraton sini. Ini ya, ini 10 sana sudah 13. Oh. Ini sekarang kita berada di pusatnya bagian keempat di depan. Ini sananya nih Mbak, tapi nggak selesai. Ini Mbak, kita menuju tempat tinggal Sultan Kuning. Nah, ini sekarang ini kita berada di pusatnya bagian keempat di depan ya. Tempat tinggal Sultan yang sebelah barat itu nama bangunannya Gedung Kuning. Gedung Kuning. Tempat tinggal si Sultan sehari-hari. Karena warna kuning itu. Ya, yang tinggal di sini pada waktu sekarang ini habis 1 sampai 9 saja bunyi. Kenapa? Karena yang setelah 10 tinggalnya di belakangnya Gedung Kuning, namanya Keraton Kilen. Kilen tahu ya? Setelah 10 sekarang tinggalnya di sebelah barat, ini namanya Keraton Kilen atau Keraton yang sebelah barat. Habis 10 ya dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Mas. Di samping sebagai raja, Sultan juga merangkap sebagai gubernur DIY. Makanya teman-teman, Jogja diberi nama daerah istimewa. Raja yang menjabat sebagai gubernur. Ini berarti masih dipakai. Iya masih tinggali di belakangnya, di belakangnya Gedung Kuning. Jadi yang kita bagian depan saja nih Bu, biar dumugi wingking ya, di depannya aja. Makanya nanti keluar masuknya lewat pintu samping Mbak, daerah sini ada pintu sebelah barat. Ini kota. Jadi Sultan kalau ke sini hanya ke Taman Negara. Nah, ini nama bangunannya Bangsal maksudnya Bangsal Kencono. Bangsal itu bangunan terbuka, kalau gedung bangunan tertutup. Bangsal Kencono ini digunakan untuk acara resmi seperti pernikahan dan tamu negara. Bangunannya masih kokoh banget ya teman-teman. Kenapa yang di sini yang ditanam cuma pohon sawo? Ya, karena di Keraton Jogja itu ciri khas pohonnya memang pohon sawo ketek nih, pohonnya itu. Nah teman-teman, ini namanya sawo. Sawo kecil. Yang filosofi sarwo pecik, artinya serba baik. Pasir ini juga ada fungsinya loh teman-teman. Selain sebagai peresapan, juga supaya tidak tumbuh rumput. Kemudian yang tengah yang tertutup Mbak sebelah sana, sebelah barat kaca itu yang sana. Ya, nama bangunannya Gedung Proboyakso. Gedung ini namanya Gedung Proboyakso, tempat untuk menyimpan pusaka-pusaka. Kemudian yang biru Cina Dinasti Ming, yang biru. Ini Gucci ya teman-teman. Pasti mahal banget ya harganya. Semuanya yang biru-biru semuanya nih. Lalu yang hijau Dinasti Ming nih Bu. Motifnya timbul bedanya itu. Ini dari dulu ya? Yang Iya, kalau tiangnya ini dari besi Bu, besi usus, besi cetak dari Belanda. Ini bisa dipegang untuk membentukkan, itu boleh pegang, itu besi usus dicetak. Oh gitu, boleh dipegang. Pegang monggo, silahkan. Ya Mbak. Yang ini teman-teman dicetak dari Belanda, terbuat dari besi utuh. Kalau kita ke sana yuk. Nah ini namanya bangsa Mandala Sono. Nah yang ini teman-teman namanya Mandala Sono. Mandala itu musik, Sono itu tempat. Jadi artinya ini tempat untuk bermusik. Zaman dahulu tempat ini sering dimainkan musik klasik dari Eropa ketika menyambut tamu yang datang. Tetapi untuk saat ini dipakai hanya untuk hari besar nasional saja teman-teman. Dan lagunya pun lagu kebangsaan. Desain arsitekturnya cantik sekali ya teman-teman. Kacanya asli dari Belanda. Kacanya namanya kaca mozaik.
Di sebelah sana ada tandu tuh Mbak, yuk kita mendekat. Kamu siapa? Ayo Mbak. Ini tandunya namanya Jempono. Jawa ya, Jempono. Jempono ini dulu merupakan kendaraan, kita ada dekat dulu. Jempono ini dulu kendaraan pengantin sebelum ada kereta kuda, pakai tenaga manusia. Dipikul atau ditandu kurang lebih 20 orang. Kenapa banyak? Karena ini tandunya dari kayu jati. Gak ada rayap guys. Nggak ada, karena jatinya jati tua, nggak ada rayap. Sudah 200 tahun tetap seperti ini. Jati 1, 200. Dapat 17 sampai sekarang 200 tahun lebih. Yang pakai ini dari habis 1 sampai 7 saja. Kalau yang sebelah kiri nih, yang bisa di sini namanya gedong gongso. Kalau gongso itu artinya gamelan. Nah, ini tempat gamelan. Sama sebelah sana, jadi 2. Tempat apa? Karena kalau di keraton itu siap itu ganti-ganti, untuk pernikahan ada, untuk tamu negara ya, untuk sultan Babat, untuk sehari depan, untuk sekaten juga ada. Oh berarti Banyak nyimpennya apa gamelan di sini ya, semua. Lalu bujang namanya gedong gongso, bujang gamelan. Kami jalan ke sana, ayo. Kita nggak boleh membelakangi mereka kalau foto. Duduknya di sini biasanya untuk rapat utawi meeting kan sekarang. Saya lengganya di bawah memanjang. Hehehe. Sebentar teman-teman. Izinkan Saki untuk foto-foto dulu ya teman-teman. Mari bapak-bapak, nyuwun pangapunten nggih. Mari kita foto gaya bapak-bapak. Mana jempolnya? Cakep kan? Sudah, mari lanjut. Teman-teman, di sini para abdi dalam masih menulis absennya menggunakan aksara Jawa. Tuh lihat, rapi sekali ya tulisannya. Makasih nggih, Pak De, sudah diperkenankan untuk melihat. Abdi dalam di sini diwajibkan untuk mengerti aksara Jawa ya, teman-teman. Karena penulisan di sini masih menggunakannya. Ini namanya bangunan kasatrian, teman-teman. Nah, di dalam sini biasanya digunakan untuk latihan menari dari jam 10 sampai jam 11. Waduh, apa ini teman-teman? Gede banget ya ayunya ya. Oh, ini ternyata kentongan teman-teman. Kentongannya besar sekali. Kata Bu Sri, ini dibuat dari satu pohon nangka loh teman-teman. Makanya besar sekali kan? Kita lanjut. Ini buah apa ya teman-teman? Oh, ternyata ini buah kepal. Buah kepal ini termasuk buah langka loh teman-teman. Kata Bu Sri, ini rasanya manis. Buah kepel itu kalau berbuah nempel di batang. Hanya kepel karena kerja sekepel tangan, namanya kepel. Panjang sampai sana. Kalau ini gudang ya teman-teman, tempat untuk menyimpan perkakas. Banyak kan tempat kalau dulu nih amat dulu jadinya dari tua tidak. Oke, kita lanjut. Ini bangunan tambahan ya teman-teman. Ini adalah Museum Pahlawan Nasional tambahan. Berapa rumah yang
namanya Prada. Protol bahasa Jawanya protol itu Bangunan ini namanya Museum Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diresmikan pada tanggal 28 November tahun 1992. Kuningnya ini terbuat dari Prada. Prada adalah serpihan serbuk emas. Kemudian ditempelkan. Cantik sekali ya teman-teman. Ini adalah meja tulis Hamengkubuwono IX waktu menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1949. Waktu itu presidennya masih Bapak Soekarno. Hamengkubuwono IX juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada tahun 1973 sampai 1978. Hamengkubuwono IX itu sangat pintar berbahasa asing teman-teman. Di antaranya Belanda, Jerman, Inggris, dan Prancis. Wow, pintar sekali ya teman-teman. Nah, kalau ini salah satu tulisan beliau teman-teman, yang bahasa Indonesianya artinya begini. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Sebagai orang Jawa kita harus bangga ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman, nama asli Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Gusti Raden Mas Dorojaton. Gelar Gusti Raden Mas adalah gelar putra mahkota calon raja dari garwa permaisuri. Sedangkan gelar putra selir adalah bendera. Ini adalah mainannya beliau saat umur 4 tahun teman-teman. Masih bagus ya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangat suka sekali berkuda loh teman-teman. Beliau juga suka menari dan menciptakan tari, di antaranya tari Srimpi dan Bedoyo. Keraton Yogyakarta masih melestarikan budaya Mataraman. Bisa dilihat dari bentuk belangkonya ya teman-teman. Belakangnya ada bulatannya. Terus untuk careknya putih-putihnya di luar. Nah, kalau ini namanya sorjan teman-teman. Biasanya sorjan bermotif bunga-bunga dan bahannya dari sutra. Selain berkuda, beliau juga suka memasak dan suka memotret. Dilihat dari koleksinya, sudah sangat terlihat bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangat suka sekali dalam memasak. Ini bumbunya teman-teman masih tertata rapi di sini. Ini adalah kompor minyak teman-teman. Kompor yang pernah dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebentar, tunggu Bu Sri. Tali sepatu saya lepas. Oke, kita lanjut. Di Keraton Yogyakarta terdapat 4 simbol hewan. Ini banyak teman-teman dalam bahasa Jawa atau angsa. Simbol dari waspada. Dalang atau kidang adalah simbol kecerdasan. Sedangkan sawong atau ayam adalah simbol keberanian. Galeng atau burung merak
adalah simbol wibawa. Dan ini adalah Singgasana Raja. Singgasana ini berlapis emas loh teman-teman. Nah, kalau tempat kaki ini namanya amparan. Ini semua hanya replika ya teman-teman. Kalau untuk aslinya disimpan di tempat pusaka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memperoleh banyak sekali penghargaan loh teman-teman. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, beliau wafat pada tanggal 3 Oktober 1988 dan dimakamkan di Imogiri. Jarak dari keraton ke makam kurang lebih 17 km. Beliau wafat di Washington DC, Amerika ketika sedang berobat. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangat dicintai oleh rakyatnya. Terlihat ketika beliau wafat, banyak rakyat yang menangis dan kehilangan beliau. Di sini dulu ya. Semoga dengan melihat video ini bisa menambah pengetahuan kalian ya tentang Keraton Yogyakarta. Terima kasih ya Ibu Sri sudah menemani Saki hari ini. Matur sembah nuwun Ibu Sri. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan ninggalin komen yang membangun ya untuk memotivasi Saki supaya bisa mengeksplor lagi tempat-tempat lainnya. Terima kasih sudah melihat video Saki. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum